Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Aswafi Aji. NIM 2110307085. Mata kuliah Bahasa Indonesia, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum dan Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai pengorganisasian tulisan akademik 2. Yaitu pembahasan yang pertama atau poin A, sistematika pembahasan. Jadi di dalam penyusunan memang ada aturan wajib tentang bagian per bagian, mulai dari bab pertama sampai bab terakhir sebagai penutup isinya. Sudah ditentukan. Adapun sistematika pembahasan dalam tulisan akademik secara umum ini mencakup poin-poin berikut. Yang pertama judul, yang kedua abstrak, yang ketiga pendahuluan, yang keempat metode penelitian, yang kelima pembahasan dari hasil penelitian, yang keenam kesimpulan, yang ketujuh daftar pustaka. Sistematika di atas adalah hal penting dan sifatnya wajib untuk diikuti, sehingga penyusunannya tidak bisa asal sesuai selera. Perlu disesuaikan dengan aturan yang ada, dan dari ketetapan ini bukan tanpa tujuan. Kemudian poin B, tinjauan pustaka atau penelitian sebelumnya. Pada prinsipnya, daftar pustaka memuat seluruh referensi yang ada di dalam tubuh tulisan, atau dengan beberapa pengecualian. Daftar pustaka ini bertujuan memberikan informasi pada pembaca akan rujukan yang digunakan oleh penulis sehingga pembaca dapat melakukan pelacakan lebih lanjut terhadap sumber yang digunakan. Oleh karena itu, dalam daftar pustaka, seluruh referensi harus dicantumkan dengan lengkap. Penulisan daftar pustaka harus mengikuti kaidah penulisan standar yang diakui secara internasional. Dalam dunia akademik dikenal misalnya pola yang dibakukan oleh The American Psychological Association APA Style, The Chicago Manual of Style, Chicago Style, dan Harvard Style. Tiap-tiap pola tersebut memiliki style penulisan yang berbeda-beda, baik untuk penulisan kutipan maupun penulisan daftar pustaka. Tidak ada yang lebih baik maupun lebih buruk dalam masing-masing style tersebut. Namun yang penting adalah konsistensi untuk menggunakan salah satu style saja. Berikut adalah contoh dan aturan penggunaan Harvard Style sebagai kaidah penulisan. Silakan Anda bisa melihat dengan sendiri. Kemudian yang poin C, landasan teori. Landasan teori merupakan pemaparan akan teori yang digunakan sebagai landasan berpikir dalam sebuah penelitian yang menggunakan dasar berpikir deduktif. Teori dimulai dengan menunjukkan teori besarnya dan diturunkan pada middle teori sampai pada operasionalnya. Misalnya, penulis ingin menulis mengenai lingkaran kemiskinan di negara berkembang dengan menggunakan teori fungsional struktural dari Herbert Gaines. Teori umum sosiologi mengenal 3 paradigma berdasarkan Webster, yaitu perilaku sosial, definisi sosial, dan faktor sosial. Kemudian yang poin D, metode penelitian. Metode penelitian merupakan bagian tempat penulis mengemukakan proses melakukan penelitian sebagai dasar terciptanya tulisan. Selayaknya, metode penelitian berisi tentang hal-hal berikut ini. Yang pertama, pemaparan atas perbedaan terhadap metode yang dipergunakan seperti strategi penelitian, variabel penelitian, jika penelitian kuantitatif, data dan yang lainnya terhadap penelitian yang dilakukan terdahulu. Kemudian yang kedua, menunjukkan pendekatan metode penelitian, kuantitatif atau kualitatif yang digunakan dan alasan yang mendasari pemilihan metode ini sehingga pemilihan metode penelitian bukan tanpa dasar atau sekedar sebagian suatu kebiasaan. Kemudian yang ketiga, menunjukkan strategi dan tahapan-tahapan yang digunakan dalam menjalankan proses penelitian. Tahapan-tahapannya terdiri dari misalnya pengumpulan data, observasi, data sekunder, dan wawancara. Kemudian yang keempat, apabila menggunakan data sekunder, penulis perlu memaparkan karakteristik data tersebut, misal sumber dan tanggal aksesnya. Kemudian yang kelima, khusus untuk penelitian kuantitatif biasanya disertai dengan penjelasan atas variabel yang digunakan, model jika menggunakannya, dan penjelasan mengenai alat analisisnya. Secara umum, metode penelitian terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, metode kualitatif.
yaitu metode penelitian yang berbasis pada deskripsi atas fenomena atau kondisi subjek penelitian, yang umumnya menggunakan teknik wawancara dan observasi. Yang kedua yaitu adalah metode kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berbasis pada pengumpulan atas data berupa angka, yang umumnya menggunakan teknik survei dan eksperimen. Kemudian yang pembahasan atau analisa. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar pembahasan berjalan dengan baik dan memadai, yaitu yang pertama, menempatkan alur yang logis. Ketika tulisan mempunyai alur yang logis, maka tulisan ini akan enak dibaca dan mudah dipahami. Membuat tulisan yang logis sangat sederhana dan yang penting bisa menempatkan premis atau pernyataan yang sesuai agar dapat menarik kesimpulan secara tepat. Kemudian yang kedua, memberikan bukti yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Di sini relevan artinya bukti tersebut harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Sesekali tulisan dibangun dengan argumen tertentu, tetapi didukung oleh bukti yang tidak relevan atau bahkan bertolak belakang. Pada dasarnya, bukti yang mendukung argumen bisa didapatkan dari penelitian survei, interview, atau tulisan sebelumnya tentang topik yang dibahas. Bukti tersebut diwujudkan dalam tabel, kutipan, atau bentuk-bentuk lainnya. Salah satu fungsi penting lain dari bukti ini adalah semangat pengetahuan yang tidak dimulai dari nol, tetapi berangkat dari karya sebelumnya. Kemudian yang ketiga, memiliki argumen yang meyakinkan. Salah satu benefit dalam tulisan akademik adalah argumen. Argumen pada intinya adalah sebuah presentasi logis secara formal tentang suatu pendapat, klaim, posisi, atau cara pandang tertentu yang berkaitan dengan suatu isu yang menjadi perhatian komunitas akademik tertentu. Apabila tujuan penulisan adalah rohnya, argumen adalah manifestasi real dari tujuan tersebut. Istilah argumen juga sering digunakan secara bergantian dengan klaim atau hipotesis. Argumen, klaim, dan hipotesis ini harus didukung oleh bukti-bukti pendukung lain yang akan dibahas kemudian. Pada intinya, kekuatan sebuah argumen dipengaruhi oleh dua hal, yaitu yang pertama logika diskusi yang dibangun, dan yang kedua kualitas bukti pendukung. Kemudian yang keempat, memiliki kejelasan akan tujuan kalimat. Setiap tulisan akademik harus memiliki dua tujuan yang jelas yang tercermin dalam bentuk dan gaya penulisannya. Ken tahun 2000 membagi tulisan berdasarkan tujuannya menjadi tiga, yaitu to inform, to persuade, dan to entertain. Tulisan akademik dalam kajian sosial dan politik berdasarkan dua tujuan. Yang pertama, yaitu memberikan informasi, dan yang kedua, yaitu membujuk. Kemudian jenis ketiga adalah tulisan yang bertujuan untuk menghibur. Jenis ini dapat dengan mudah dijumpai dalam novel-novel dan fiksi. Sayangnya, seringkali ditemukan tulisan yang bertujuan untuk memberikan informasi dan membentuk kehilangan fokus sehingga mirip fiksi. Tulisan yang memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi dibagi lagi menjadi tiga, yaitu kemudian disebut dengan eksposisi, deskripsi, dan narasi. Tulisan eksposisi diantaranya dapat menjelaskan posisi pemikiran penulis, menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja, misalnya operasi intelijen atau bekerjanya suatu mesin. Teori, contohnya teori elit dan isu kontroversial. Tulisan deskripsi berhubungan dengan persepsi, terutama persepsi visual. Tulisan narasi berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang saling berhubungan dalam kaitan waktu. Penulis naratif idealnya mampu menjelaskan tiap-tiap peristiwa yang terjadi dan mencari kaitan antara peristiwa-peristiwa tersebut. Kemudian tulisan akademik perlu lebih bergaya anak panah daripada bergaya obat nyamuk bakar. Oleh karena itu, tulisan akademik berbeda dengan cerita detektif yang bertujuan untuk menghibur. Dalam cerita detektif tentang pembunuhan, misalnya, pembaca diajak untuk menebak-nebak pembunuh sebenarnya dari aktor-aktor yang disajikan penulis. Pembunuh sebenarnya perlu terungkap dalam 10 halaman terakhir dari novel sepanjang 300 halaman. Ibarat cerita detektif, dalam tulisan akademik sejak awal sudah dijelaskan siapa pembunuh sebenarnya dan bagaimana dia membunuh. 300 halaman cerita detektif tersebut hanya akan menjadi sebuah halaman tulisan akademik. Kemudian poin F, yaitu penutup. Penutup memiliki arti yang sangat penting dalam tulisan. Penutup adalah pernyataan akhir closing statement dari penulis untuk mengakhiri tulisannya secara baik.
Bagian ini merupakan kesimpulan penulis guna menandai bahwa bagian ini penting dan tidak bisa ditinggalkan. Setidak-tidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penulis agar penutup bisa bernilai baik dan tidak sekadar mengulang eksplanasi atau seperti sebuah rangkuman atau ringkasan. Yaitu yang pertama terdapat korelasi yang kuat antara judul dengan konklusi. Kemudian yang kedua berisi jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh penulis atau dari pokok permasalahan yang dibangun penulis. Kemudian yang ketiga bukan berupa ringkasan. Ketiga hal tersebut harus betul-betul dipahami oleh penulis agar dapat membuat bagian penutup dengan benar. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan tema di atas, bahwa banyak sekali yang harus diperhatikan oleh mahasiswa ketika akan menulis, mulai dari mengetahui sistematika pembahasan, landasan teori, dan lain sebagainya. Semua hal itu tidak bisa mahasiswa dapatkan hanya dalam waktu yang sangat singkat, akan tetapi butuh proses yang mungkin terbilang lama karena mempelajari tulisan akademik bukan hal yang sangat mudah. Dari itu, saya sebagai penulis untuk mencoba menjelaskan sedikit tentang pengorganisasian tulisan akademik melalui tugas presentasi ini. Semoga yang membaca bisa memahami apa yang saya sampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.